katanya Tuhan. Mana firman-firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Mana? Nggak ada. Kalian menjadi Kristen itu bukan karena ajaran Yesus. Kalian menjadi Kristen itu karena ajaran Paulus. Sejak kapan Yesus mengajarkan agama Kristen? Ibadah minggu, nyembah dirinya, makan babi. Kapan Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Jadi Yesus tidak ada daya sama sekali. Sedangkan dia masih hidup aja dihantam sama orang Yahudi. Apalagi setelah mati. Apalagi setelah mati. Jadi nggak ada, nggak bisa kau bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu itu. Nggak ada apa-apanya Tuhanmu. Nggak bisa ngapa-ngapain Tuhanmu. Nggak ada dayanya, nggak ada sama sekali. Mati dia di atas pohon. Oke? Itu yang Anda harus pahami, saudara. Paham ya? Nabi Muhammad dengar. Kuasanya Nabi Muhammad, ya, ajarannya dijadikan sebagai hukum utama di negara ini. Coba, mana ajarannya Yesus dipakai di negara ini? Nggak ada. Nggak berdaya Yesus itu. Andai saja bukan karena penjajah melakukan penekanan, penindasan, perampasan di Nusantara ini, tidak ada pengikutnya di Indonesia, nggak ada. Ya, agama yang dibawa oleh pengikutnya, mana dasarnya pengikutnya. Jangan asal-asal ngomong. Mana ada itu datanya. Bukan itu fakta. Fakta itu ada datanya. Untuk menguatkan suatu hukum, ya, minimal ada dua bukti itu dihukum. Negara dan kamu jangan bernarasi menjelek-jelekan Kristen. Kamu barusan bertanya dalilnya tertulis. Kamu barusan bertanya tentang nabiku kan? Kau bertanya tentang kuasa nabiku kan? Ya kan kamu pertanyaanmu kan? Ya kalau aku tanya masalah nabimu, jawab cuma nabi, jangan menjelekkan menyebut ke sana ke sini ke Alkitab. Lu jangan sakit hati, jangan sakit hati. Bukan sakit hati. Ini loh. Jangan sakit itu jawab. Kalau makanya kamu kan orang bodoh yang menggerundakan kamu. Saudara penyembah manusia yang keluar dari kubur, dengar. Kamu kan bertanya, memang bangkit dari kubur. Biar kamu tahu kan? Iya, karena untuk menebus dosa manusia yang iya kan ku bilang tadi, kan ku bilang penyembah manusia yang keluar dari kubur, dengarkan. Ketika Anda bertanya kepada saya, Tuhan bagi orang tidak punya kepala. Kamu kan bertanya, kamulah yang mana tidak punya kepala, tidak punya hati. Makanya lah kepalamu kelas. Tidak berhenti mulutnya ini. Mari kita buktikan. Fitnah menambah-nambahin. Kamu mau tidak kita buktikan? Makanya saya bilang hanya orang bodoh yang menggerundakan kamu. Mau tidak kita buktikan siapa yang menyembah setan? Kau atau saya? Mau? Buktikan. Justru kamu yang sesat, yang mengutus Allah itu mengutus setan. Di mana itu? Oke, kan? kita bukti. Sekarang giliranmu dulu. Kamu dulu menjelaskan, buktikan bahwa yang saya sembah itu setan. Silakan. Oke, sudah? Ya, sudah. Baca di Al-Quranmu, Allah yang mengutus setan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Ada. Buktikan. Buktikan dulu bahwa yang saya sembah itu setan. Itu dulu. Nanti saya buktikan kalau kau itu nyembah setan. Cium-cium batu. Datang ke apa? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Katolik juga cium patung Yesus. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya itu. Jangan kamu tambah-tambah. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya. Makanya kamu ngomong jelasin aja. Jangan tambah kesana kesini. Enggak. Ini giliranmu. Ini giliranmu membuktikan. Ya, sekarang kau buktikan bahwa umat Islam itu menyembah setan. Silakan. Memang kalian menyembah setan kok. Buktinya tahu di mana? Baca Al-Quran kamu. Kamu tahu. Makanya kuasa nabimu juga enggak ada sekarang. Kamu dikasih kesempatan membuktikan kok malah curhat. Ya baca di Al-Quran itu. Iya, di surah berapa? Surah berapa? Tahu saya cek ya. Oke. Ya, kita mau kalau mau. Ya, silakan. Kamu baru mau belajar ternyata. Baru mau cari. Datalfi ready ya Bang Zumar? Iya, silakan. Aku bertanya boleh Gurunda? Tunggu dulu, selesaikan pasien saya dulu yang satu. Sabar ya. Oke. Kan orang sakit. Pasien saya ini agak akut kayaknya. Akut. Enggak lah. Mana, cepat. Kal, kamu kan juga bentar-bentar sabar kamu. Makanya kamu Islam itu jangan. Enggak, saya cuma menguji kamu aja. Ya makanya kamu diam, nyet.
Makanya kalau nggak mau mengingatkan dia. Menyembah setan ini ngamuk. Emang wajar. Orang memang gak ada gunanya kok hidup dia mah. Pemakan monyet. Emosi Ngomong monyet. nih. Enggak, aku memang tegas bukan emosi. Ngapain emosi? Gak ada Tegas untungnya tapi juga. kosong percuma. Iya memang iya. Justru kami itu gak ngutip Alkitab tapi salah isinya. Saya baca langsung Oh, Alkitab salah. di tangan saya. Ya silakan. Bible dibilang Alkitab. Baca. Penipu. Benar baca. Anissa Bentar, Alfi, jangan 82. dipotong dulu. Iya. Ya silakan Anda jelaskan. Anda jelaskan. Bacalah Al-Quranmu kan. Di Loh, Anissa 82. kamu kan kamu mau Itu kan membuktikan. Kamu ingin membuktikan bahwa saya menyembah setan. Buktikan dong. Oh, saya disuruh baca. Oke, saya baca ya. Di Ya. surah Maryam juga ada. Surah Maryam ayat 73. Ya, silakan. Enggak? Udah? Silakan. Menyatakan kepastian dan ketentuan seorang muslim masuk neraka. Tidak ada seorang pun Apa ini? yang tidak melewatinya. Itulah surah Apa Maryam itu? ayat 73. Apa itu? Apa? Surat kalian lah. Surat Maryam lah. Yang saya apa? tanya apa? Kita kan membahas untuk membuktikan siapa nyembah setan. Memang iya. Ya Memang sekarang penyembah setan jawab. kok. Mana buktinya? Memang penyembah setan. Memang penyembah mana setan. buktinya? Banyak itu juga sekalian. Yang saya baca Mana? Ya, Baca silakan. tadi Surah Maryam ayat 73 menyatakan kepastian dan ketentuan bahwa Itu muslim bukan masuk neraka. bukan bukti menyembah Ya setan kan itu. kan tentukan masuk neraka karena memang Yang menyembah kita setan. yang kita bahas bukti bahwa Islam nyembah setan. Silakan. Saya masih kasih kamu kesempatan. Silakan. Maryam 73 enggak gitu bunyinya weh. Kau pelintir kitab kami kau. Kurang ajar Hanya juga baca kau. Al-Quranmu. Aku hanya Maryam singkat, 73 terjemahannya Iya, baca. saja berbunyi Nah, apabila itu dibacakan dari tadi kayak Andi. apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas niscaya orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggal dan lebih indah tempat pertemuannya? Itu dari mana kau ngutip Maryam 73 dari mana kau? Ini Maryam 73. Baca. Udah? Ini. Mana bukti? Nih. Mana Baca. bukti kalau kami nyembah setan? Itu nggak ada nyembah setan itu, nggak ada. Kau baca terjemahan yang mana? Biar dulu Gurunda, Alfi biar Gurunda dulu. Lanjut Gurunda. Ya, tak akan pernah ada kebenaran kalau Krishna pakai bawa Quran. Saya kejar dia, mana bukti kalau Islam itu nyembah setan, mana? Nggak ada kan? Itu yang baca dulu yang mengutus apa itu? Lupa saya ayatnya. Iya. Mengutus setan. Allah mengutus setan. Ada itu. Sudah selesai. Kalau hanya mengutus sudah selesai. Kubacakan dulu ya. Iya kan mengutus setan. Oke. Allah mengutus setan. Satu Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh setan ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu satu ya. Oke? Apa maksud kamu apa itu? Jelas dulu. Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Iya. Sesungguhnya Kau baca itu untuk Tuhan. apa? Untuk membuktikan kepadamu bahwa Baca Tuhan, dulu judulnya, jangan asal baca ayatnya. Iya, judul lagi. Iyalah memang penting. Jadi tahu Judul alur lagi. ceritanya apa. Judul lagi. Bahas Judul apa. lagi. Kamu Diam. ini. Diam. Ya makanya kamu jangan botol. Diam. Kamu Diam, ya. mau orang suruh diam tapi kamu ngoceh terus. Maka firman Tuhan datang kepada setan. Nah, Ayat segala berapa itu yang saya baca? Ayat berapa? Ayub 1 nomor 12. Ayo. Kamu jangan salah baca-baca nanti. Oh, saya ahli Bible. Bible jangan kau ragukan. Ya jangan bodohnya, enggak ada pupung. Udah seperti kau yang baru mau cari, baru tanya-tanya. Kamu ikut-ikut ayat Alkitab tapi hanya kamu komot. Baru kau bilanglah kamu. Jadi maksudmu Apa saya gitu? harus baca semuanya gitu dari kitab Kejadian gitu. Iya, maksudnya gini loh, bisa kamu Nenek comat- kiper. Cumat ayat. Kau tidur sama babi sana. Monyet, diam kamu. Kalau kamu baca ayat, kamu tahu dia menceritakan apa itu loh, Nyet. Saya Paham, sudah ya? tamat. Saya sudah Ya, tamat buktinya itu. kayak yang tadi yang bilangan 31 itu menceritakan apa, yang kamu baca apa? Memfitnahkan kamu itu. Apa Katanya yang kamu jangan kufitnah? ini. Apa yang saya fitnah? Kamu menjelekkan Yesus, contohnya dia buat judul apa? Apa yang saya jelekkan? Katanya lagi. Makanya kamu jangan comot-comot Alkitab. Cuma Bible. Iyalah, Alkitab Bible. On. Nenekmu kiper. Tadi juga dibilang ayat. Itu bukan ayat katanya. Makanya kurangi tiduri Itu- babi. Makanya Itu nomor katanya. Sama emang Al-Quranmu. Ayat berapa tadi itu udah kembali ke semula. Kau tanya dulu kalau gitu. Kau jangan terlalu sombong Enggak, kau ya. ayat berapa? Kau terlalu sombong. Sekarang aku tanya sama kamu.
Tolong tunjukkan di usah dalam nyimpang-nyimpang. Bible-mu Ayat berapa? kata ayat itu di mana di dalam kitabmu, coba. Tunjukkan Ayat saya. berapa? Gua Nggak tanya usah dulu. ini. Ayat berapa tadi yang kamu tanyakan itu? Jangan kamu asal-asal comot sini. Penyembah setan, Nah, gua tanya dulu. berarti kamu kan ketahuan kebohonganmu. Penyembah Makanya kamu setan. aja dipanggil penyesat kamu. Kau itu. terlalu sombong, Hanya orang kau. yang bodoh yang mau mengikuti kamu. Terlalu Iya, jujur sombong aja. kau. Memang iya. Jadi gini loh, agama itu kebaikan yang kamu ini ajarin. Ayub 1 nomor gitu dong. 12. Silakan. Nomor 12 ya. Iya. Nah, Yang gitu dong kamu pakai bahas di nomor. sini mengenai apa? Ya kamu kan ke sana ke sini ngomongnya. Tadi kau Bacalah, suruh baca, tapi kamu ke sana ke sini, makanya kamu Bacalah cepat. Pemakan babi, baca cepat. maunya kamu jangan segitu ngomongnya. Aku yang memakan babi karena Iya. enak gitu loh. Ya itu Masalah salah enggak saya Ya, bilang? aku kan nggak salah. Tapi kan Ya, bahasa begitu, di sini kita bahas jangan kasar-kasar. Begitu dong, Tapi pemakan babi. Udahlah pemakan babi, itu Nah. baca cepat. Ayub 1 apa? nomor Peminum 12. kencing unta. Peminum Itu kencing enggak unta apa? ada Iya kan? buktinya kami. Kamu mungkin minum Tidak kencing unta atau tidak kencing ada batu apa? buktinya, tidak ada bukti. Itu yang itu yang tidak minum kencing ada unta semua. bukti, Kalian bilang nggak nggak obat. ada, nggak Jadi ada Islam kami itu, minum kencing apa unta. yang kira-kira yang sesuai dengan ada ilmunya, itu kamu dihalalkan. makan babi. Ya, apa Itu yang tidak yang haram menurutmu baik sesuai dengan ini yang ditulis dari sini? Suka-suka Itu kalian. fakta. Udahlah, Tidak pemakan sempurna. babi Ayub udah. berapa? Ayub Berapa? 1 nomor 12 anak muridku. Makanya kamu ngomong konsisten, jangan kesana kesini. Iya, anak muridku. Anak silakan. murid nggak ada murid, nggak ada aku muridmu, aku gurumu. Ya, buktinya saya ngajarin kamu kok. Ayub Aku 1 guru nomor untuk biar kamu 12 tidak sesat. muridku baca anak muridku. Ayub 1 Ayub. nomor 12. Nah, Oke, baca. ini judulnya Judul. Juma adikku. Iya. Iya, baca Muridku judul yang dulu. baik. Baca dulu. Diam judul, dulu kalau silakan. ini gurundamu ini Iya. mau baca. Baca dulu. Iya, makanya kamu diam muridku. Mau juga dipanggil gurunda. Diam dulu lagi, kamu ketampai nanti. Diam. Silakan Jangan ketawa pemakan kau. babi, silakan. Iya, saya memang pemakan Silakan. babi nggak masalah itu. Yes, Enak babi, mantap. dipanggang. Iya, mantap. Daripada Berarti minum kau itu kencing unta. berarti di dalam tubuhmu separuh ada babi ya? Diam dulu, saya Betul mau ya? baca enggak. Boleh nggak saya panggil kau babi? Babi. Kamu babi. Baca cepat. Jangan kamu sampai panggil babi. Makanya agama babi, apa yang baca. kata-kata keluar Baca mulut itulah Ayub agama 1 Islam nomor itu. 12. Dari mulutmu kau panggil aku babi. Babi cepat. Kan Kamu kau punya- bangga jadi pemakan babi kan? Iya, aku kan pemakan daging babi bukan babi. Nah itu berarti dalam tubuhmu Bukan ada babi. babi. Tapi Kamu dalam makan tubuhmu minum ada babi. kencing unta, kamu memang Kutanya tahu, dulu. janis. Berarti dalam tubuhmu ada babi kan? Kamu nggak usah kesana kesini ngomongannya. Ya ketawa kamu. Ya, cepatlah Ketawa babi kamu. baca, Nggak usah babi menghina, baca. nggak usah mencaci maki. Saya tidak menghina. Kau kan Ya udah, bangga kenapa kau bilang tadi. aku babi? Kan di dalam Hanya- tubuhmu makanya saya separuh bilang hanya babi. orang yang Kenapa rupanya? mau Kau ikut jijik. Kamu malu Bahasa dibilang babi. kotor. Kamu. Kayak Nih, gitu. kamu malu Saya disebut ngomong. babi. Tapi kau Hanya orang makan. yang bodoh. Kamu malu disebut babi tapi Hanya kau orang bodoh. makan. Hanya orang yang bodoh Tadi kau mengikut kamu bangga. kata-katamu. Ya memang saya memang makan daging tadi kau babi. Kenapa bangga. banyak makan daging kan? Iya, makanya Kamu aku bilang. kata-kata itu Makanya perbedakan aku daging sama bilang. babi. Berarti dalam tubuhmu ada baik. daging babi kan? Dalam tubuhmu ada babi kan? Betul nggak? Udahlah, nggak usah berkualitas saja ngomongannya. Jangan Berarti kesana dalam kesini. tubuhmu ada babi kan? Babi, baca cepat. Babi. Bahasamu hanya orang yang bodoh yang bisa mengikut kata-katamu Apa itu. sih ini? Maki-maki orang. Saya nggak Bilang orang maki, kayak gitu. saya memanggil udah. sesuai dengan fakta. Makanya, Babi baca. udah saya bilang. Ayub 1 nomor 12 babi Udah baca minum cepat. ngomong sama kamu. Babi Muridku, baca. Yohanes biar 1 kamu nomor jangan 12. Saya baca ya Bang semua ya. Dengarkan. Babi baca Dengarkan cepat. saya. Ya, Kamu silakan. Maka babi, firman aku nggak Tuhan akan bawa kepada baca. iblis. Ngomong babi. Bahasa apa Nah, gitu? segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis itu dari hadapan Tuhan. Nah begini Oke. Bang Suma. Kita Iya, ini gimana saudara? belajar Ini si bahasa babi suruh Indonesia diam yang dulu. benar. Ya, silakan. Jadi kita harus tahu menempatkan tanda baca ya. Iya, silakan. Nah, sebab tanda baca itu akan mengarahkan kita pada tujuan daripada bacaan itu. Iya. Terus apa yang salah di dalam ayat Ayub ini menurut Bang Suma? Yang salah, iblis kan datang tuh minta izin ke Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kepada iblis untuk kemudian mencobai Ayub. Betul? Iya, Betul betul. nggak?
Gitu. Makanya konsisten kau belajar, jangan kau cuma makan babi terus. Cuma harus pelajari juga tanda bacanya. Kamu jangan senggol aku Juma, kamu sama dia dulu, makanya kamu udah satu cara. Enggak, tunggu dulu. Kalau kalian lagi ngomong, jangan usah kesana kesini, makanya kamu ini orang bodoh. Itu kan tabiatnya kayak babi kan. Cuma harus tahu juga tentang tanda bacanya. Contoh gini. Iya. Firman Tuhan kepada iblis titik 2, koma penutup nah dan koma itu maksud tujuan di situ iblis meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, di situ dalam kuasamu itu ada tanda koma sama tanda titik. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di situ ada tanda koma penutup loh Bang Suma, terus ada tanda titik. Iya Bang, saya ngerti, saya paham. Nah, di sini arti daripada ayat ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah itu baru betul. Tetapi tidak untuk, dengar dulu, tidak untuk mengulurkan tangan iblis terhadap dirinya. Iya. Karena gini, terus apa yang harus diperdebatkan dalam ayat ini? Tuh, kan tadi saya ditanya tuh, Tuhan saya mengutus iblis kan? Itu sama si pemakan babi teman kita ini tadi yang satu. Iya kan? Tinggal gini Bang Suma, tinggal lihat dulu konteks ayat dari Bang Suma. Begini aja deh. Mengutus iblis. Begini aja mengutus deh, iblis di Al-Quran itu seperti apa? Kalau di sini jelas. Saudara Leo, gini aja. Apakah Anda kemudian mengimani bahwa Tuhanlah yang mengutus iblis itu berdasarkan Bible? Enggak bisa berlogika seperti itu karena setiap bahasa Indonesia ada tanda bacanya loh. Kalau dalilnya ada gimana dong? Dalilnya di mana? Tadi kan saya membaca 1 Raja-Raja 22:23, tapi teman kita pemakan babi ini kan menolaknya. Kan gitu. Ya, 1 Raja-Raja ayat 23 itu berbunyi apa sih Bang Suma? Maaf karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Itu kan dalilnya. Oke. Coba kan Tuhan yang menaruh. Tuhan yang menaruh. Coba saya buka, saya mau lihat konteks tanda bacanya itu apa tujuannya daripada itu. Silakan. 1 Raja-Raja ayat berapa Bang Suma? 22 nomor 23. Ya, sambil nunggu Gurunda izin, itu akun Komal yang namanya Bang Juma SH itu punya Gurunda bukan? Bukan, dia ngedelay di sini. Sini dulu saya umumkan. Ya. Teman-teman yang monitor di ada namanya Bang Juma SH, tinggalkan sekarang yang muslim di sana. Itu akun palsu yang merilai dari sini. Tinggalkan sekarang juga akun yang Anda tonton Bang Juma SH. Itu akun palsu, hanya mencari cuan. Lanjut, makasih. 1 Raja-Raja ayat 2, 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ya, Bang. 22 nomor 23 Bang. Oh iya. Ini ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-nabi. Dalam mulut semua nabi-nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi gini, di dalam ayat ini termasuk ada koma, ada titik, ada tanda seru. Ya. Karena di sini ada tanda koma untuk berhenti sejenak kan. Terus ada sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berakhir kan titik. Nah, jadi Tuhan menetapkan kan. Jadi Tuhan yang menetapkan. Bang, menetapkan untuk. Baca dulu judulnya itu Bang. Itu untuk nabi-nabi palsu Bang Leo.
Iya, maksudnya gini, saya mau bilang bahwa ayat ini tujuannya ada. Iya, dia bertujuan. ada. Iya, dia punya tujuan karena Tuhan menetapkan. Ayat. Jadi gini, Tuhan menetapkan apa? Tuhan menetapkan karena apa? Di sini ada sambungan ayatnya. Ya, kan? Silakan. Kita nggak bisa memahami salah satu. Silakan Anda baca sampai selesai. Silakan. Daripada satu ayat aja gitu. Iya. Silakan. Tambahin aja sampai 10 ayat nggak apa-apa, silakan. Iya, nggak apa-apa. Ayat 24-nya bunyi gini. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara. Nah, jadi untuk memahami ayat ini tidak bisa kita berasumsi bahwa ayat 23 itu bahwa Tuhan mengutus roh dusta kepada siapa dan tujuannya untuk siapa gitu Bang Suma. Maksud saya kan itu kok bisa berubah? Kok bisa berubah, Bang? Kok bisa berubah dalilnya hanya gara-gara ada yang ditampar? Karena gini Bang, di malapetaka kepadamu ada tanda titik, terus ada tanda koma pembuka loh. Berarti dia ada kelanjutan. Ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya, kalau dalam Ibrani ada nggak tanda koma, tanda titik? Ada nggak, Bang? Kalau dalam original teksnya? Ya ampun. Kalau di dalam bahasa Ibrani, tetapi semua bahasa itu ada tanda bacanya. Nah, serius itu? Kalau dalam bahasa gini Bang, kalau dalam bahasa itu tidak ada tanda baca, maka kita akan jadi orang yang bodoh untuk saya membaca. Bertanya serius ini, bukan main-main. Apakah dalam original teksnya ada tanda koma, tanda titik, tanda seru, ada nggak? Emang ada dalam ya, saya belum pernah baca original teksnya kan. Tapi pemahaman saya, jika suatu kalimat tidak ada tanda bacanya, maka orang akan terjerumus pada kalimat-kalimat itu sendiri. Bukan maksud saya. Makanya kita waktu sekolah, bagaimana kita diajarkan bahasa Indonesia yang benar, terutama kita diajarkan tanda baca itu. Kok bahasa Indonesia sih? Yang saya tanya ini bahasa Ibrani itu ada tanda koma enggak? Kan Bang Suma saya udah bilang, di dalam bahasa Ibrani original teksnya atau bahasa apa itu saya nggak pernah baca. Tetapi saya berasumsi kalau setiap kalimat nggak ada tanda baca, maka kita akan bukan itu. Semua gitu. Ini bukan begitu, saudara. Masakan Tuhan berfirman, Dia sendiri jelaskan, aku berfirman kepadamu, titik 2, bahwa sesungguhnya titik 2, enggak kayak gitu-gitu. Di terjemahan. Terus saya tanya, di terjemahan itu waktu di sekolah apakah diajarkan tanda baca? Bagaimana kita memahami sebuah kalimat ke kalimat yang lain kalau tidak ini yang saya tanya original. Sama aja dengan yang pertama tadi, Bahlul juga. Justru saya tanya, saya bertanya, saudara, saya bertanya, jangan senggol-senggol aku, kalian bahas kalian. Udah diam dulu pemakan babi, diam. Saya kan bertanya bahwasanya apakah di dalam original teksnya ada tanda baca seperti itu? Itu kan asumsi Anda. Anda melarikan isi dari apa yang tertulis di kitab saudara. Entah itu judulnya yang jadi masalah, entah itu harus baca sampai terakhir, entah itu baca jangan comot-comot. Banyak kali alasannya. Padahal itu udah tertulis seperti itu. Dan itu bukan cuma satu data. Banyak data-data di dalam Bible yang tertulis begitu. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Dan seterusnya. Banyak dalil kayak begitu. Jadi menurut Bang Suma, maksudnya apa yang terjadi dalam masalah Bible itu? Ya, yang mengutus setan itu Tuhan. Itu yang betul. Jadi 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh iblis yang diutus Tuhan itu berkuasa atas Saul. Itu benar. Kan gitu.
Jadi setan itu memang utusan Tuhan. Malaikat utusan Tuhan. Itu benar. Setan utusan Tuhan. Kita harus mengerti dulu konteks tujuan daripada utusan dia mengutus setan itu untuk apa kan gitu. Nah, oke lah. Untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia. Memang ya semua argumen Bang Suma itu benar. Boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan aja biar saya langsung turun kalau selesai. Silakan Bang. Menurut saya semua agama di dunia ini nggak ada logikanya. Sebab dengar dulu ya, apa yang tertulis di setiap kitab suci tidak mampu dan tidak dapat dicerna oleh nalar manusia. Ini saya berbicara logika ya. Logika itu yang ada yang bisa dilihat dan yang nyata. Nah, menurut Bang Suma, agama apa yang menurut Bang Suma masuk dalam logika yang dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia? Satu-satunya hanya Islam. Sebenarnya begini, saudara. Sebelum Anda tanggapi, gimana? Nah, Bang Suma menjawab Islam, oke. Yes. Nah, saya tanya, di dalam Quran itu tertulis ada Isa membangkitkan orang mati, ya. Terus Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Ya. Apakah hal kedua itu dapat dicerna oleh logika manusia? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih, benda berupa pesawat yang ribuan ton, kok bisa terbang, Bang? Terangkat dari daratan sampai ke udara, pindah tempat hanya 2 jam, misalnya dari kota saya ke Jakarta hanya 2 jam. Ada faktanya, ada yang bisa mereferensi buktinya nyata bahwa pesawat itu udah ribuan tahun tenggelam terus terangkat sampai pindah ke tempat Bang Suma 2 jam. Buktikan ke saya. Karena saya berbicara tentang logika yang mampu Kamu nggak dicerna pernah oleh lihat, nalar saudara? manusia. Saudara nggak pernah lihat pesawat? Pernah, kenapa? Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal karena pesawat ada bukti fisiknya. Karena ada bukti fisiknya. Pesawat itu punya bukti fisiknya. Oke, akal ada bukti fisik. Maksudnya? Lah, Anda kan mengatakan bahwa yang masuk akal itu yang ada bukti fisik. Sekarang rasa manis ada bukti fisik. Ada bukti fisik. Coba buktikan bagaimana fisiknya rasa manis itu. Coba Bang Suma makan gula. Lah, manis gak? Itu rasa yang saya mau ini bukti fisik. Bukti fisik ya gulanya. Gulanya yang rasa manis atau permen yang rasa manis. Gula itu bukan rasa. Gula itu objek. Yang saya tanya ini rasa manis. Coba gimana rasanya? Yang bisa merasakan. Ya, yang bisa merasakan kita kan. Saya minta bukti. Saya minta bukti, Bang. Pertanyaan Bang Suma ini nggak logika loh, menurut saya. Nggak masuk akal. Rasa manis itu ada nggak? Rasa manis itu ada. Ada. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Ya gula. Itu bukan, itu gula beda. Beda gula, beda rasa manis. Saya minta bukti. Rasa itu ada. Gini, Bang. Rasa itu ada dalam. Yang diminta bukti keberadaan manis kok malah dikasih gula. Manis, oi. Gula itu beda dengan manis. Yang saya tanya itu adalah rasa manis itu wujudnya mana? Coba. Rasa manis itu gini, Bang. Wujudnya Abang tidak bisa berlogika seperti itu. Karena pertanyaan tadi Abang itu nggak lu. Kok tidak logika? Abang tahu nggak arti logika? Saya ngerti keseimbangan berpikir. Sekarang begini, saya tanya sama saudara. Rasa manis itu ada? Rasa manis itu ada gak? Rasa manis itu ada? Dengar dulu. Rasa manis itu ada arti logika. Nggak usah ajarin saya. Rasa manis itu. Rasa manis itu ada. Saudara, rasa manis itu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan? Kok menunjukkan gula? Terus ya iyalah, gula itu rasanya manis. Ini logika loh. Yang saya tanya, saya bilang belajar ilmu pengetahuan, saya bisa membuktikan. Alamak, gimana nih orang? Yang saya tanya bukti rasa manis itu saya mau lihat mana wujudnya. Manis itu mana wujudnya? Perdebatan ini apa? Kalau dilihat banyak orang, Abang semua pasti ditertawakan. Anda yang ditertawakan karena Anda mengatakan tadi segala sesuatu itu nanti Anda diam dulu anak bau. Tadi Anda mengatakan bahwa
Segala sesuatu itu ada karena bisa kita lihat kan? Iya kan? Anda mengatakan pesawat masuk akal, besi beribu ton bisa terbang karena kita lihat objeknya. Sekarang tolong tunjukkan mana rasa manis itu, objeknya kayak mana itu rasa? Rasa manis itu objeknya kayak mana? Tunjukkan ke saya. Inilah Abang Suma yang tidak, mungkin Abang Suma nggak pernah belajar biologi ya. Terlalu sombong Anda ini. Yang saya tanya rasa manis itu wujudnya kayak apa, Cak Ayu? Kalau Abang mau tanya rasa manis ke saya akan menjelaskan dengan secara biologinya, ilmu biologi. Ya, silakan. Silakan, saya diam. Ternyata saya baru sadar Bang Suma ini kayaknya belum dalam ilmu pengetahuan. Ya langsung jawab saja. Boleh, silakan Anda berbicara apapun itu. Silakan Anda aja. Kita kan berdebat. Silakan saudara, silakan. Jadi gini, coba Bang Suma ya. Gimana rasa manis itu bisa kewujudkan, saya silakan. Karena rasa manis itu tidak berwujud. Tapi ada. Ada. Kena kau kan? Karena yang merasa kena. Terus kenapa Anda percaya kapal bisa terbang? Besi berton bisa terbang. Anda mengatakan karena itu ada wujudnya. Rasa manis itu yang merasakan manusia, Anda dan saya, bukan setan atau hantu. Saya minta wujud rasa manis itu mana? Wujud rasa manis itu bisa diambil bisa daripada dirasakan. Ada dalam bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Wujudnya mana? Wujudnya mana? Bang Suma berarti nggak ngerti ya dari tadi saya jelasin. Wujudnya Anda itu adalah ada sama Bang Suma dan saya. Mana wujudnya? Itu kan rasanya. Alamak. Iya. Wujud Bang Suma nggak pernah, makanya saya bilang Bang Suma itu nggak belajar biologi ya. Makanya ilmu pengetahuannya sempit. Gini Bang, kalau manis bisa dirasakan. Saya di sini datang bukan bawa tentang masalah putihnya agama. awan, Saya datang di sini udah. untuk berlogika bagaimana manusia dapat mencerna sesuatu itu dengan putih bisa ditunjukkan nggak? Misalnya putihnya awan, putihnya bulu angsa, putihnya kulit. Yang disebut putih itu bisa ditunjukkan nggak? Ya udah kamu lihatkan putih aja. Kamu pertanyaan kulit bodoh sekali putih. Ya kulit kan dikatakan putih. Awan juga dikatakan putih, bulu angsa dikatakan putih. Yang disebut putih itu bisa nggak dilihatin ke saya? Ada nggak bentuk fisiknya? Kamu lihat dinding kamu cat putih atau apa? Biru. Nggak, kalau manis tadi Anda bisa ngelak. Oh itu dirasakan. Bukti fisik. Sekarang putih. Ya cat itu. Gini. Saya jelasin. Bukti fisik warna putih itu ya udah ada dalam cat itu. Iya, kan sekarang tembok nih warnanya putih, bulu angsa juga putih, tangan pun kulitnya ada juga disebut putih, awan pun putih. Nah, yang disebut putih ini kan beda-beda nih, ya kan? Yang disebut putih ini gimana? Kalau bisa tangan nggak bisa disebut putih lah. Gini bang ya, saya jelasin ya secara sains. Tangan itu nggak bisa Anda sebut putih. Putih itu adalah benda. Makanya mengerti dulu. Ilmu pengetahuan itu dipelajari dulu. Sainsnya putih itu warna blok. Warna putih itu warna, bukan benda. Batu benda. Stop, kembali ke topik dulu semua. Stop. Ini kemana-mana ini. Stop dulu Bang Leonardo, stop dulu. Kalau ilmu cuma sejuil, mending saudara Leo ke ini jadi tukang gali kubur aja ngapain. Bukan cuma Bang Suma itu kalau mau berdebat. Saudara mengatakan bahwa rasa manis itu saya ada. Bisa plastik. Saya minta wujudnya. Lihat bodoh di hadapan banyak orang. Anda mengatakan rasa manis itu ada. Kalian nggak belajar ilmu pengetahuan dulu. Kalian hanya belajar ilmu agama. Tadi kan murah, kok malah kerasa. Saudara, Anda kan mengatakan saya jelasin. Bukti fisik gula itu ada pada manusia karena manusia yang merasakan. Itu sains. Saya tidak tanya makanya saya bilang bedakan sains agama, bedakan sains. Tidak tanya. Saya tidak tanya gula. Saya tidak tanya gula. Ya, Abang Suma tanya rasanya. Saya kalau udah jawab rasanya ada sama Abang Suma sama saya. Karena yang bisa membuktikan di mana keberadaan rasa itu. Ya udahlah.
Diskusi sama orang yang Sini coba saya yang tes Pak Nyoba. Gorila ya gini. Coba saya tes dulu. Paham dia, gak paham. Satu pertanyaan ke dia. Entar Leonardo. Baru saya ngomong bentar, setengah menit Leonardo. Entar dulu ya. Logika dan secara sains ya. Entar dulu. Ya. Izin dulu Bang, jangan biar lurus nih. Ayo ini berisik ini satu. Pak Leonardo. Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Anda mau ada tanya tidak tentang ada? agama ya? Iya langsung. Apakah ada yang mengutus Yesus? Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Pertanyaan Anda mengarah pada agama ya? Terserah. Apakah ada yang mengutus Yesus? Kalau di dalam Bible itu ada penyebutan bahwa Yesus diutus. Tunjukkan kalau ada. Bagaimana bentuknya? Tunjukkan siapa? Yang mengutus Yesus kalau ada. Makanya kamu ini berarti dari tadi nggak ngerti. Saya udah bilang saya orang pertama yang mengatakan semua agama nggak ada logika. Karena apa? Yang tertulis di semua kitab nggak mampu dicerna oleh nalar manusia. Ini orang dipertahankan apa diselesaikan nih? Nggak nyambung nih. Bagaimana Pak Nyoba? Dipertahankan apa diselesaikan? Kalian yang bodoh karena ternyata kalian nggak sekolah, udah mau beranalogi, udah mau berasumsi. Oh Anda yang pintar gitu ya? Tahu nggak? Saya orang pertama kan tadi saya masuk, saya mengatakan gini, Bang, saya orang pertama yang mengatakan semua agama bagi saya nggak ada logika sebab semua yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat mampu dicerna oleh nalar manusia gitu. Akalmu ada enggak? Ya, Bang, gini. akalmu ada enggak? Udah Oke, semua agama tidak bisa dilogikakan menurut saudara. Masuk logika enggak Maria melahirkan manusia? Kalau saya bilang nggak logika, terus Bang Suma mau apa? Loh, kok bisa nggak logika? Kan Maria manusia. Melahirkan manusia. Saya kan udah bilang dari awal sama Bang Suma, saya orang pertama yang mengatakan semua agama itu nggak ada logika. Sekarang masuk akal tidak ketika seorang wanita melahirkan anaknya? Masuk akal? Masuk akal. Sekarang masuk akal enggak? Masuk akal enggak Maria melahirkan tanpa suami? Saudara, kalau Anda kemudian itu merasa pintar, biarkan orang berbicara dulu. Oke? Iya, lanjut. Saya nggak pernah merasa pintar, saya hanya ingin belajar aja. Tadi Anda mengatakan semua kita di sini bodoh. Anda barusan mengatakan itu. Ya, masuk akal Maria melahirkan anaknya karena Maria seorang wanita, kan gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang masuk akal enggak ketika manusia melahirkan Tuhannya? Di situ nggak dibilang Maria melahirkan Tuhan. Yesus itu apa? Bukan Tuhan bagi Anda? Bang Suma mau buat pertanyaan yang sebenarnya saya udah jawab dari awal. Iya enggak, saya tanya sama saudara. Saya bilang itu enggak logika semua, enggak logika semua. Oke, baik. Baik, berarti ketika Maria melahirkan manusia masuk akal. Enggak logika. Kenapa enggak logika? Karena Maria melahirkan tanpa ada suami. Secara sains harus ada suami loh. Harus ada suami. Iya. Baru bisa melahirkan. Ya iyalah, secara sains kan begitu. Kalau tidak ada suami nggak bisa melahirkan. Terus melahirkan dari mana kalau nggak ada pembuahan? Oke, sekarang Maria melahirkan tidak? Berarti Abang Suma nggak ngerti. Dari tadi saya udah bilang, saya orang pertama yang mengatakan semua. Saya kan bertanya, sekarang Maria melahirkan kagak? Melahirkan yang tanpa logika saya. Yang keluar ini dan tidak mampu dicerna oleh logika saya. Melahirkan karena udah turunin aja kawan, nggak bisa diajak diskusi ini. Turunin. Udah kau ke gereja jilat pantat pendeta ya. Mudah-mudahan bisa kau sehat. Maria seorang wanita hamil mengeluarkan manusia dari rahimnya, masuk akal. Yang keluar manusia, masuk akal. Kenapa tidak?
Oke? Sekarang kalau Anda berkata bahwa bagaimana mungkin kemudian dia bisa masuk akal? Dia tidak ada suami. Sekarang begini. Seorang wanita hamil, suaminya ada. Begitu anaknya lahir, mohon maaf, bibirnya robek, sumbing. Ada nggak gunting di dalam, di perutnya ibunya? Kok dia bisa keluar? Berarti segala sesuatunya bisa aja terjadi. Secara akal itu bisa terjadi. Sabar dulu, itu bisa terjadi. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Maria melahirkan manusia, ya kan? Maria melahirkan manusia, itu masuk akal. Karena Maria manusia, anaknya pun manusia. Yang tidak masuk akal itu kalau manusia melahirkan Tuhan. Berarti agamamu yang membuat kamu tidak masuk akal terhadap keyakinanmu sendiri. Yang masuk akal itu manusia melahirkan manusia, itu masuk akal. Tapi tidak masuk akal itu manusia melahirkan Tuhan. Jadi kamu yang membuat dirimu sendiri tidak berakal dalam beragama. Alasannya bukan karena semua agama itu tidak logika, bukan. Tetapi agamamu yang tidak masuk akal, itu yang betul. Masakan manusia dilahirkan? Apa? Tuhan dilahirkan manusia. Itu yang tidak masuk akal. Harusnya kalian perbaiki akalnya tuh. Maria melahirkan manusia, baru masuk akal. Tapi kalau fakta itu dirubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, manusia melahirkan Tuhan, nah itulah baru agama sedeng. Yang tidak masuk akal sesuai dengan pengakuan dia tadi. Bahwa semua agama tidak masuk akal, artinya agamanya dia itu agama sedeng. Agama yang dipercayai harus tidak menggunakan akal, karena agamanya tidak masuk akal. Dan memang itu betul. Tidak masuk akal. Tuhan dilahirkan sama manusia. Itu tidak masuk akal. Dan itu dipercayai oleh orang Kristen. Berarti agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal. Itu. Paham ya? Yang tadi konsisten itu kenapa dia naik turun kayak ludah, kayak ingus? Kayak celup ya. Iya. Dia sendiri tadi sudah jawab, masuk akal. Maria melahirkan manusia, masuk akal. Maria melahirkan Tuhan, tidak masuk akal. Ini kapital Muslim apa Kristen kapital? Kapital. Kristen. Ya, suaranya kecil bro, naikin dikit Kristen, suaranya, volumenya. Ya, baik, silakan kalau mau bertanya silakan. Saya mau bertanya sama Gurunda, katanya silakan, Al-Quran itu firman Allah ya? Yes. Tapi kenapa kok isinya itu kebanyakan kisah tentang Muhammad, Nabi Muhammad, sama kebanyakan kopas dari kitab-kitabnya Yahudi sama Kristen? Oke, baik. Saudara, saudara. Kalau Anda mengatakan kebanyakan kopas, Anda harus membuktikan siapa yang mengopasnya, kan gitu? Betul kan? Enggak, kan saya tanya. Wah, kena tombak. Aduh. Di tab-tab layar, teman-teman, di tab-tab layar. Tunggu bentar ya, kapital. Tunggu bentar ya. Teman-teman di tab-tab layar ya, teman-teman. Satu, berkah selalu. Minta ini aja Bang Kapitalo, siapin data sebelum Bang semuanya tiba. Abang siapkan data siapa tokoh yang mengcopy pastenya dan dalilnya mana, yang mana dalil yang di copy paste itu. Enggak lah, itu nanti nggak apa-apa ya kalau Alfi mirroring, nggak apa-apa ya bahwa Bible itu menyalin, mencontek, mengcopy paste buku Aratus dari penyair pagan. Nanti bisa kebuktikan, nggak apa-apa ya. Nah, yang ditanyakan Paulus itu soalnya pernah mencontek buku Aratus. Aratus itu penyembah dewa Zeus. Syair Aratus dicontek sama Paulus soalnya. Tapi sabar dulu, pertanyaannya kan Al-Qur'annya, bukan. Iya, makanya abang siapin dulu data bang. Siapa tokoh yang... Kok saya yang nyiapin? Loh, abang dong. Perhatikan ya, Gurunda Juma di bawah. Saya nggak bisa naikin dalil.
Ya silakan Kang, habisin dulu. Enggak, moderator Itu. perhatikan. Ya. Udah sampai Bang Sumaya. Ya, sudah. Anda kan mengatakan Al-Quran itu tadi, kemudian apa? Tuduhannya tadi apa? Al-Quran mengambil dari gimana? Gimana tadi? Coba diulang. Al-Quran kenapa? Kecil banget suaranya, Alfi ulangi. Dia tadi bilang gini Bang, Al-Quran kenapa banyak sekali ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, terus para nabi-nabi yang ada di dalam kitab dia dan kitabnya Yahudi, kenapa dicontek katanya. Nah, silakan Bang. Ya, kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan siapa yang mencontek. Ada keadaan di mana Nabi Muhammad pelajari kitab sebelumnya, baru kemudian dicontek masuk ke dalam Quran. Itu di mana? Tertulis di mana sejarah itu? Nabi Muhammad kemudian sebelum menyusun Al-Quran terlebih dahulu belajar dulu kitabnya Yahudi. Itu di mana tertulis? Sabar. Pertanyaannya saya kan itu Al-Quran itu isinya tentang kisah Nabi Muhammad dan ada juga isinya kisah tentang perjalanan nabi-nabi yang ada di kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi. Itu maksud saya. Jadi jawab, tolong dijawablah. Ya, pertanyaan saya, kamu kan mengatakan mencontek. Berarti kamu bisa membuktikan Nabiku mencontek. Mana buktinya? Tunjukkan. Kapan itu? Tahun berapa Nabi Muhammad melakukan kemudian mencontek kitab sebelumnya? Yang saya tahu, loh, Anda menuduh, kok Anda bisa? Anda menuduh. Berarti Anda bisa membuktikan tuduhan Anda. Isinya kan Anda bisa. Kenapa? Kan isinya di Al-Quran. Kalau saya bisa baca Al-Quran ya, saya bisa tahu lah. Mana yang kamu kan membawa bukti, kau kan menuduh tuh Al-Quran saya mencontek kitab sebelumnya. Nah, artinya ada pelaku yang pertama kali mencontek, itu Nabi Muhammad berarti. Nah, coba buktikan. Kapan Nabi Muhammad saya baca buku kitabnya orang Yahudi, kapan itu? Tertulis di hadits mana gitu? Ya, kisah Musa, kisah Abraham. Iya, bukan itu yang saya tanya. Ini kan Anda menuduh. Ini kan Anda menuduh. Yang diserupakan. Kenapa nggak ada Kristen yang bisa diajak diskusi ya? Kenapa ya? Anda datang ke sini menuduh Nabi saya mencontek. Berarti ada keadaan di mana dia membaca kitabnya orang Yahudi. Tolong tunjukkan data itu. Pertanyaan saya kan bukan cuma itu aja. Ya, itu aja dulu yang Anda buktikan tuh, dan Anda bawa Al-Quran dicontek, Nabi ku mencontek. Kan pertanyaan saya kan itu isi Al-Quran tentang perjalanan hidupnya si Nabi Muhammad. Mana dalam Al-Quran sejarah hidup Nabi Muhammad? Tunjukkan ke saya mana. Mana? Buktikan. Nah, inilah. Oh enggak ya? Bukan tentang Nabi Muhammad ya? Terus ajaran hidup Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu di mana tertulis? Kau lihat umat Islam lah. Enggak usah melebar kemana-mana. Tuduhanmu tadi itu mana? Coba. Ya iyalah kan. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam, iman kami Quran. Tuduhanmu itu Nabi Muhammad sejarah hidupnya ada dalam Al-Quran. Tunjukkan di mana? Di surah apa rupanya? Inilah kamu itu ngomong kayak Paulus. Saya bertanya, saya mau tahu. Kok malah saya? Kamu itu kayak Paulus. Ya, kan kamu menuduh barusan. Kamu mengatakan kenapa di dalam Al-Quranmu ada sejarah hidup Nabi Muhammad? Kenapa di Al-Quran mencontek kemudian kitab terdahulu? Kan kamu yang menuduh. Sekarang kalau orang bertanya itu dianggap menuduh ya? Apa kalau orang bertanya? Tadi pertanyaanmu coba kamu ulang. Coba kau ulang pertanyaanmu coba. Kau ulang pertanyaanmu. Bagaimana? Nah, inilah Kristen, kebanyakan makan babi. Mulutmu itu mengeluarkan satu kalimat kau tidak sadar. Ini Kristen kenapa sih? Ya, oh iya dia kan makan babi. Aneh. Dia ketawa lah. Bagaimana tidak ketawa? Dia apa haram? Ya haram dong. Haram babi itu. Haram? Menurut Yesus. Bisa haram? Ya, Yesus mengatakan begitu.
Mau gimana? Aduh. Makanya jangan Kristen deh, adek. Makanya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu kau bulan-bulanan. Yang bilang saya Kristen siapa? Lah, tadi kau katakan apa ketika ditanya? Agamamu apa? Kamu jawab apa tadi? Inilah ya. Bicara keluar dari mulutnya dia lupa sendiri. Gimana? Orang ini gimana sih? Amnesia dia tiba-tiba. Amnesia. Makanya kalau kamu coli jangan kau minum spermamu sendiri. Gini akibatnya. Malah balik. Ditanya malah balik. Tadi kamu ditanya agamamu apa? Kau bilang penyembah setan yang keluar dari kubur. Nah, sekarang kau nggak bilang. Siapa bilang saya Kristen? Kamu malu. Nah, sekarang pertanyaan saya bisa dijawab nggak? Lah, saya kan bertanya dan saya sudah menjelaskan dalam Al-Quran itu di surah apa? Kamu menuduh. Saya minta buktikan tuduhanmu itu di mana? Kalau saya mengatakan begini contoh, yang Kristen sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Saya bisa kasih dalil. Ada bukti. Iya kan? Nah sekarang kamu berbicara tak ada bukti, tak ada dalil. Nah, beginilah. Ini gimana? Tentang ajaran umat Islam, ya kan? Ajaran umat Islam di mana yang mengajarkan itu kalau umat Islam itu semuanya harus disunat. Loh, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kami harus ikut milah Abraham, satu. Yang kedua, Nabi kami mengatakan ada 5 fitrah. Salah satunya adalah berkhitan. Terlalu tinggi pertanyaanmu, tapi kapasitas otakmu nggak bisa nangkap jawaban. Susah itu. Seperti seanak TK melihat kapal selam. Sabar dulu. Gurumu ingin menjelaskan. Sama seperti anak TK bertanya tentang kapasitas ikan di laut yang besar bernama kapal selam. Udah diajarkan, udah dijelasin. Itu bukan ikan sayang. Ini, tapi karena kapasitas otaknya anak TK ini nggak bisa masuk, tetap ngotot. Itu kan di laut, itu kan bergerak hidupnya di laut. Ikan dong pa, dijelaskan begini loh nak, ini itu sampai dia bergerak ada mesinnya itu begini. Anak TK-nya nggak ngerti, kenapa? Nggak ada kapasitas di kepalanya untuk menampung jawaban dari pertanyaannya. Inilah yang kamu rasakan sekarang. Kamu bertanya sesuatu yang kamu lihat, yang kamu rasakan. Begitu gurumu menjelaskan, tak bisa masuk di kepalamu. Saya bertanya karena saya tidak paham, jadi saya bertanya. Nah, ketika saya menjawab untuk memahamkan kamu, apesnya tidak ada di dalam dirimu itu kapasitas untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Saya baru bertanya. Kan saya sudah menjawab dan saya katakan tidak bisa jawab. Ikut nggak bisa jawab. Menjawab bagaimana malah balik bertanya. Tidak ada kapasitas. Astaga, inilah kalau suka menyembah setan begini. Udah kamu turun, kau ke gereja, jilat pantat pendetamu. Bilanglah turun dong. Kamu ke gereja dulu, cium lubang pantat pendeta biar kau waras. Bertanya, kenapa di dalam Al-Quranmu banyak mencontek kitab terdahulu? Dan kenapa di dalam Al-Quranmu banyak menjelaskan sejarah Nabi Muhammad? Diminta, dasar pijakanmu bertanya ini apa? Nangis. Oten. Kebanyakan makan babi sih. Inilah salah satu hikmahnya pelarang. Bertanya bang. Agamanya apa bang? Muslim apa Kristen bang? Kristen. Karisteng bang. Oh Karisteng. Oh kok Karisteng? Silakan bang. Kan sering disebut Karisteng bang. Ya silakan bang. Aku bertanya bang, boleh? Boleh. Oke, saya bertanya kepada Bang Juma. Bang Jum, abang percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah berjumpa dengan malaikat? Silakan.
pertanyaanmu ini apa? Al-Quran itu diwahyukan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat. Bagaimana kamu bisa bertanya? Kamu percaya enggak? Ya enggak mungkin saya percaya. Al-Quran saya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat. Ya, Bukan. malaikat. Aku baca Al-Quran Bang Juma. Silakan. Tak ada Roh Kudus yang melantik dirinya malaikat. Pertama, jika ada, berikan satu ayat kepada saya, nanti saya cek. Gitu Bang Juma. Berat Bang. Ada Bang Daman di bawah apa? Kang Satria. Menyan Bauta itu nama akunnya itu. Menyan. Suara saya nggak kedengaran ya? Ini baru dengar Bang Zuma. Lagi pertanyaannya. Oke, Bang Jum. Udah cepat, nggak usah lembut-lembut kayak gitu. Nggak cocok Kristen cara ngomongnya gitu, nggak cocok kali. Udah kencang aja, kencang. Kenapa? Oke, nggak bisa. Orang Kristen kok bicaranya kayak gitu? Ya oke, gini Bang Jum. Pertanyaannya sederhana saja. Abang Juma ini percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah percaya kalau kamu itu mengatakan itu tidak berdasarkan ilmu. Kan ilmumu. Nabi Muhammad dalil, itu kalau berdasarkan dalil, silakan. Percaya nggak? Al-Baqarah ayat 97 Sebentar dulu Bang. Kalau saya menggunakan dalil, percaya nggak? Kalau Baginda Muhammad, Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim dari malaikat. Tidak. Mana dalilnya? Siapa yang buka dalil pertama? Saya apa Anda yang mengatakan silakan aja menerima kan? Silakan aja kucluk. Mulai. Kamu turun ya kalau kau cerita kayak gitu caramu ya. Aku turunkan kau ya kalau kau ngomong kayak lame-lame kayak begini. Ya, oke, gini. Al-Hijr ayat 7 nomor 8 sambil buka ya, sambil cek. Di sana dikatakan apa itu? Orang kafir meminta suatu tanda kepada Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai orang benar. Begini kata mereka Bang Juma, jikalau engkau Muhammad orang benar, maka turunkanlah malaikat kepada kami. Bukan Muhammad yang menjawab, tapi Tuhan Allahmu mengatakan, kami tidak pernah menurunkan malaikat kepada Muhammad. Jadi udah tahu kesimpulannya dari situ. Ya udah, memang orang-orang percaya Assalamualaikum Muhammad itu bertemu dengan malaikat. Waalaikumsalam. Itu Bang Juma. Lalu Bang Juma tunjukkan dalilnya kepada saya, di mana Muhammad mendapat wahyu dari malaikat. Oke, silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Tuh dalilnya. Oke. Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, itu jawaban. Sekarang saya balik tanya.
Saya balik nanya gantian. Kan cuman Anda membuktikan kan, ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan malaikat. Udah dalilnya ada. Sekarang terkait dengan ayat Al-Hijr tadi itu, kamu hanya tidak tahu karena kamu itu kan orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya balik. Matius 4 nomor 1, lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, siapa roh yang membawa Yesus itu? Silakan. Cepat. Oke, nanti saya jawab di belakang itu. Enggak, jawab sekarang. Jawab sekarang. Kalau tidak kau turun. Takut, jangan kejang-kejang lah Pak. Bukan. Saya sudah menjawab. Udah, kalau begitu kau turun. Kalau kamu nggak mau jawab. Takut. Iya, saya takut gila seperti kau. Nanti saya ketularan. Ini karena kebanyakan makan babi ya gini lah otaknya kalian. Udah dijawab. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Udah terjawab. Malaikat Jibril ya yang menurunkan Al-Qur'an pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai. Terjawab kan? Nah, sekarang kenapa Al-Hijr? Ya karena kamu nggak paham ayatnya. Bukan ke sana arahnya. Malaikat yang dimaksud di situ seperti layaknya yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukan itu yang dimaksud. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Kristen. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini itu siapa? Naik Kristen yang bisa jawab ini, silakan. Udah ada Bang Juma, udah naik. Diam dulu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kawan-kawan semuanya. Pertama saya mau katakan begini, kalau kalian mau diskusinya yang benar. Kalian bertanya, tapi ketika dijawab kalian ngotot dengan jawaban kalian. Seakan-akan kalian itu paling tahu Alkitab kami atau Bible kami gitu loh. Data Bu. Dengar dulu, dengar dulu gitu loh. Kalau mau diskusi yang benar. Jangan kalian bertanya, tapi kalian juga yang ngotot menjawab. Itu nggak etis juga. Yang kedua, kalau kita mau diskusi, maka benar diskusinya. Jangan untuk mencari-cari kesalahan, jangan untuk menghina, jangan untuk mentertawakan. Karena agama apapun di dunia ini tidak pernah diizinkan untuk menghina, memfitnah. Tidak ada orang yang menghina, tidak ada orang yang tertawa, Bu. Ibu salah tadi. Nah, jangan dijawab dulu. Ibu memframing, tidak ada orang yang menghina, tidak ada orang yang tertawa. Kenapa Ibu framing? Nah, kan ketika kalian orang bertanya orang. Sekarang buka topik aja kalau mau diskusi, silakan Pak Juma. Ya, jadi gini Bu ya. Dunia juga tahu kok bahwa yang tergantung di atas salib itu kan terkutuk. Kan itu faktanya. Tertulis di Bible Galatia 3 nomor 13. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, memerangi Nabi Isa. Makanya oknum itu disalibkan. Nah, di Galatia 3 ini Bu, nomor 13, itu kan mengutip ke kitab Ulangan 21, nomor 22 dan 23. Karena Paulus mengatakan sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21. Ternyata di situ Tuhan yang mengutuk oknum yang digantung di atas salib ini. Gitu loh Ibu. Jadi yang Anda sembah ini memang makhluk terkutuk memang. Nggak bisa dipungkiri. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja muncul penyesatan. Sejak kapan Taurat itu adalah adalah kutuk? Justru yang tidak menjalankan Taurat itulah yang terkutuk. Bukan Tauratnya yang kutuk, bukan.
Tapi Kristen dalam hal ini Paulus mencoba untuk mendoktrin bahwasanya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang dikutuk Taurat itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Terkutuklah orang yang berzina, terkutuklah orang yang melanggar hari Sabat, terkutuklah orang yang makan suap, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Itu yang dikutuk oleh Taurat. Artinya dengan pola ini, begitu Yesus datang mati terkutuk di atas pohon, artinya tadi orang yang terkutuk karena makan suap, orang yang terkutuk karena berzina dan seterusnya, tidak terkutuk lagi ketika mereka melakukan hal tersebut. Karena Paulus sudah menebusnya, Yesus sudah menebusnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Dengan jalan kutuk Yesus itu. Jadi Anda menyembah makhluk Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon, di atas salib. Itu fakta, Bu. Silakan pakai data bantai itu, silakan. Jadi gini, sebenarnya kami tidak ada terganggu dengan kata-kata terkutuk itu. Tapi ketika statement kata terkutuk itu menginterpretasikan atau memframingkan bahwa Yesus itu orang yang terkutuk, itu yang tidak kami izinkan. Karena jika kami izinkan, maka kami akan menganulir 1 Petrus ayat 22 yang mengatakan ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oleh sebab itu, dalam Matius, ketika dia disalibkan, ada penyesalan dari Mahkamah Agung. Yang dimana ini orang Yesus ini tidak berdosa, kenapa kalian salib? Tapi ketika Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus ini memang untuk menebus dari hukum kutuk Taurat itu, kami mengaminkan. Karena jika bukan Yesus yang menebus kutuk dari hukum Taurat itu, kami tidak sanggup. Itulah kenapa kedatangan Yesus itu menempatkan hukum kasih kami, yaitu hukum di Matius 1 kalau nggak salah pasal 37 ayat 17 mungkin, coba dicek karena saya nggak megang. Dia bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu memperkuat atau mengcover hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat keempat, di mana dibilang jangan sebut Allahmu dengan sembarangan, aku adalah Allah cemburu dan sebagainya. Hukum kasih yang pertama ini mengcover, menutupi, menggenapi hukum Taurat pertama dan keempat sampai keempat. Lalu hukum Taurat kelima sampai ke-10, hormatilah orang tuamu, jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Itu terdapat di hukum kasih yang Yesus paparkan yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari hukum inilah yang pertama dan yang terutama. Nah, dengan datangnya Yesus membawa hukum kasih ini, itulah sebabnya tadi saya tidak suka berdebat, karena saya ingin menerapkan hukum kasih itu kepada teman-teman semuanya. Demikian. Oke, baik. Ibu, saya ingin tahu dulu cakupan pengetahuan Ibu terkait hukum Taurat. Hukum Taurat ini sebenarnya Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, itu berlaku untuk siapa rupanya hukum Taurat ini? Untuk Kristen atau untuk Yahudi saja? Baik. Hukum Taurat konteksnya saat diturunkan kepada Musa itu berlaku kepada orang Israel. Ya, yang diturunkan kepada Musa. Dan pada saat diturunkan, itu Musa sempat memecahkan 2 batu loh itu. Ya, karena menurut Musa bangsa Israel itu sangat berdosa saat itu. Apalagi ketika mengacu pada hukum Taurat yang membuat janganlah membuatmu bagimu patung berhala. Tapi pada realitanya Musa mendapati mereka membuat patung-patung emas. Ya, maksud saya gini, Bu. Jadi artinya, ya silakan Bang Nyuma. Apakah hukum Taurat ini berlaku untuk Kristen? Pada saat kemudian hukum Taurat itu didatangkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, kan Romawi dalam hal ini juga hadir. Mereka hidup berdampingan tuh. Nah, apakah hukum Taurat ini berlaku untuk orang Roma yang mendirikan nantinya Katolik? Apakah berlaku hukum Taurat ini untuk orang Roma atau hanya untuk orang Yahudi saja? Ya, oke. Tadi saya belum sepenuhnya menjelaskan. Jadi izin saya menjelaskan. Setelah mic-nya saya serahkan ke Bang Juma, baru di tektok ke saya lagi ya Bang ya. Izin ya. Iya, jadi saat itu hukum diberikan ke bangsa Israel ya, yang khusus memang privilege dari Tuhan Allah. Nah,
sampai berjalannya hukum ini manusia masih tetap berdosa, sehingga para nabi pun berdosa. Seperti kita ketahui bahwa Daud pun melakukan dosa, bagaimanapun dia hubungannya dekat dengan Allah tetap melakukan dosa, termasuk dosa zina, ya. Tapi saya tidak membahas dalam konteks itu. Pertanyaan Bang Juma tadi, apakah ini termasuk buat orang Roma atau buat orang lain? Jawaban saya adalah sampai kedatangan Yesus Kristus itu masih buat bangsa Israel yang percaya hukum Taurat. Tapi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu bukan untuk dihapus. Jadi kalau pertanyaannya apakah buat orang Roma, buat orang Indonesia pun hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini. Coba kasih dalil, Bu. Di sini kehancuran Kristen itu di situ bermula. Ketika hukum Tuhan datang untuk Bani Israel, orang Kristen nyamar-nyamar sebagai orang Yahudi. Sehingga hukum Taurat itu seakan-akan berlaku untuk orang Kristen. Saya minta dalil. Tolong kasih dalil. Kalau hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu juga berlaku kepada orang di luar Yahudi. Silakan. Oke. Kenapa hukum Taurat itu masih berlaku untuk kami juga orang Indonesia sampai saat ini? Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa. Gak ada hubungannya itu. Inilah yang saya katakan bahwa kehancuran Kristen itu di situ. Artinya apa yang menjadi ketetapan dari Allah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu tetap berlaku ke seluruh bangsa. Dalilnya, saya butuh dalil. Kita butuh dalil. Tadi kan saya bilang Matius 28. Dan ada saya nggak dan ada Matius yang dibilang bukan meniadakan hukum Taurat. Mungkin ayatnya Bapak bisa Matius 5:19. Jadi gini, Ibu, yang saya tanya, apakah hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Dalil. Ya, dalilnya mana? Berlaku. Makanya tadi saya katakan Matius 28 ayat 19. Lah, itu bukan hukum Taurat itu. Bukan, maksud saya pengajaran Yesus itu berlaku ke seluruh bangsa, sehingga Matius 5 ya tadi ya, itu terdapat di Matius 5 keberapa yang dikatakan, sekali lagi saya katakan, aku ingin menggenapi hukum Taurat. Sekali lagi yang saya tanya mengenai hukum Taurat, bukan mengenai kekristenan, pergilah ke seluruh dunia jadikanlah orang jadi Kristen. Bukan, Bang Juma. Bang Juma jangan gagal paham ketika menginterpretasi. Ibu yang gagal paham. Gini, hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Anda membatalkan hukum Tuhan itu untuk Bani Israel, seakan-akan hukum itu untuk orang Kristen juga. Mana dalilnya? Tadi pergilah ke seluruh, iya oke, sabar Bu, sabar. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi Kristen, bukan menjadi penganut Taurat, menjadi Kristen. Yang saya tanya, apakah hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel? Yes, dalilnya lengkap kalau itu hanya untuk Bani Israel. Nah sekarang kalau untuk orang luar Yahudi, mana dalilnya? Sekarang saya tanya sama Bang Juma, apakah Silakan. sampai sekarang kita masih boleh membunuh? Tak ada hubungannya dengan hukum Taurat itu, Bu. Nah, saya tanya dulu, bolehkah kita membunuh? Tidak boleh, tidak boleh. Ada di hukum Taurat itu? Ada. Oke. Bolehkah kita berzina dalam hukum Kristenan? Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah bersaksi dusta? Sekarang tidak begini. Boleh. Ibu, makanya, dengar saya. Nanti dulu Bang Juma. Mic-nya belum saya serahin ke Bang Juma. Oleh sebab itu, semua yang tercantum dalam hukum Taurat itu tidak bisa dilakukan meski itu zaman sekarang. Kan tadi saya sudah sampaikan. Ibu, dalilnya mana? Saya minta dalil loh. Sudah sampaikan yang tadi mana dalil? Matius, yang di Matius saya bilang. Matius itu ajaran untuk menjadi Kristen. Ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya hukum Taurat. Itu pertama. Keduanya, dia bilang aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Yes, itu Yesus. Yang saya tanya Kristen. Ya, Yesus kan? itu orang Yahudi. Ibu, Yesus itu orang Yahudi, Bu. Yang saya tanya ini Kristen. Yang bilang Yesus bukan orang Yahudi ya, siapa? Maka dari itu tidak lucu. Tidak lucu kalau Anda mengambil jawabannya itu dari pernyataan Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Sekarang saya kembalikan sama Bang Juma. Silakan. Apakah tidak berlaku lagi hukum Taurat itu bagi umat Kristen di modern ini? Justru karena itulah yang saya tanya, apakah hukum Taurat itu didatangkan tadi kan oleh... saya sudah jawab masih berlaku. Bang Juma dalilnya? tidak. dalilnya? Sekarang mana dalilnya? Tadi saya sampaikan dalilnya, tapi Bang Juma tidak Matius 28 sepakat itu dengan dalil itu. Makanya sekarang saya bertanya Matius 28 itu menurut Bang Juma apakah masih berlaku? Karena tidak kan Bang Juma menolak argumen saya.
Ibu, jangan gila permanen dong, Bu. Enggak, saya Jangan gila gila, permanen jangan dong. framing Bang Juma. Saya nggak ada framing Bang Juma loh. Saya mengatakan Anda gila. Kenapa? Karena tidak ada hukum Taurat untuk orang di luar Yahudi. Mana Kalau dalilnya? tidak ada kan bukan berarti saya gila. Karena kalau gila itu kan Gila Anda dong. identifikasinya harus dengan dokter jiwa. Itu gila namanya. Tidak, Karena ada parameter kegilaan. Anda bisa ada. Ketika hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel, tidak bisa tapi Anda mengframing orang gila ketika Anda tidak Anda gila, pokoknya Anda gila. Anda kejiwaan, kena penyakit jiwa Anda itu. Gak boleh Bang Juma. Saudara, sekarang begini. Gak boleh Anda framing orang gila. Dengar dulu, Ibu, dengar. Boleh dengarkan saya. Jangan Bang Juma udah Mic belum saya serahkan ke Anda loh. Mic belum saya serahkan ke Anda. Mic-nya belum saya serahkan ke Anda. Baik. Diam dulu. Mic belum saya serahkan. Bu, Bapak dari dengar. tadi bertanya tapi menjawab sendiri. Dengarkan saya, jangan gila permanen. Saudara-saudara Kristen jangan gila permanen ya. Kalian adalah tokoh-tokoh agama di Kristen. Tolong pakai akal kalian. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa firman Tuhan di sana? Hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Israel. Aturan-aturanku yang datang kepada Yakub hanya untuk Israel. Aku Tuhan tidak memberlakukan hal tersebut kepada bangsa lain. Dalil itu. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Yakub. Kalian Bani Yakub? Bukan. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Indonesia enggak. Jangan ngarang-ngarang cerita. Ya. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi. Itu untuk digenapi bagi Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi pakai logika. Kenapa saya katakan ibu gila? Karena Anda mengada-adakan satu keadaan yang tidak ada. Oke? Pahami itu. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Bukan pengikut Yesus yang adalah anak Maria. Itu beda. Yesus yang keluar dari kubur dan Yesus yang mengadakan pengajaran Injil kepada Bani Israel. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Nah, ketika Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, muncul pertanyaan. Siapa kita ini? Kita ini Kristen. Sejak kapan hukum Taurat ini berlaku untuk Kristen? Kalau Yesus mati untuk menebus hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat, maka Yesus mati untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dibebaskan untuk siang pemilik. Siapa pemilik? Orang Israel. Kenapa Kristen yang tepuk tangan? Makanya saya katakan, ibu ada gangguan. Kalau ibu tidak bisa menerima pernyataan saya berdasarkan dalil, ibu ada gangguan. Sebaiknya Anda periksa ke dokter ibu. Silakan. Halo. Baik, terima kasih Bang Juma. Saya segera nanya. Halo. Terima kasih Bang Juma telah mengatakan saya gila. Tapi terus terang secara saintis Bang Juma tidak bisa menetapkan seseorang gila ketika dokter jiwa tidak menetapkan orang itu gila. Karena ketika orang itu tidak sependapat dengan kita dan tidak bisa menjawab pertanyaan, bukan berarti orang itu gila. Karena itu tidak berdasar dari tes kejiwaan. Itu yang pertama. Jadi saya mohon dengan hormat Bang Juma menganulir kata gila dari framing tentang diri saya. Itu yang pertama. Kedua, saya menghargai yang Bang Juma sampaikan bahwa memang tadi ada di Yeremia, ada di Ulangan bahwa kitab hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa alasan saya mengambil Matius 20 ayat 19? Sebenarnya tidak hanya berhenti di ayat 19, tapi berlanjut di ayat 20 yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, ketika kami sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami pun harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus yang dia ceritakan, sampaikan kepada murid-muridnya dan yang dia perintahkan kepada murid-muridnya.
Ketika kami tidak melakukan ajaran yang diperintahkan kepada murid-muridnya, termasuk melakukan hukum Taurat, berarti kami tidak menerima perintah yang dilakukan Tuhan Yesus. Itulah mengapa saya menjawab secara eksplisit bahwa Tuhan Yesus itu memerintahkan kami melakukan hukum Taurat. Dasar yang pertama itu. Dasar yang kedua adalah ketika kami tidak melakukan hukum Taurat, itu sama saja kami menganulir hukum kasih yang saya sampaikan tadi di Matius 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yang mengcover hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Kasihlah sesamamu manusia, termasuk saya harus mengasihi Bang Juma dan lain-lain. Seperti dirimu sendiri, yaitu mengcover hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, untuk mengetahui orang itu gila, tidak mesti diputuskan sama dokter jiwa. Nggak perlu. Cukup lihat sikapnya aja. Banyak orang gila, kita tahu dia gila dari sikapnya, dari pola hidupnya, dari caranya dia bersikap, caranya dia berbicara. Nggak perlu ke dokter gila untuk menentukan orang itu gila. Nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu mengatakan bahwasanya kami ini melakukan kasih, dengarkan pelan-pelan ibu, dengarkan pelan-pelan. Di dalam kemudian pengajaran Yesus di Matius 22, hukum kasih utama yang pertama dan yang kedua, itu semuanya menurut Yesus tersimpul di dalam hukum Taurat. Oke? Tersimpul di dalam hukum Taurat. Kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, itu dua-duanya terkumpul dalam hukum Taurat. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus telah membatalkan ajaran kasih itu dengan dia mati, menurut Paulus pendiri Kristen. Lalu kemudian, ini saya ingin menghadiahkan ibu pengetahuan. Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Oke, setelah Yohanes nggak berlaku lagi, apalagi di luar Yahudi. Ini yang saya minta dari tadi. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Kristen? Tidak ada. Berarti ketika Yesus mati di atas salib untuk nebus kutuk Taurat, berarti Yesus mati untuk yang mempunyai hukum, yaitu Bani Israel. Seibarat Indonesia punya undang-undang KUHP dibubarkan, maka Indonesia rakyatnya yang dibebaskan dari undang-undang tersebut. Bukan orang Cina, bukan orang Belanda, bukan orang Jepang. Hore, kita merdeka. Kenapa? Hukum KUHP Indonesia sudah dihapuskan. Loh, kamu kan orang Jepang, nggak terikat dengan hukum itu. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Hukumnya Bani Israel dibatalin di atas salib, Kristen yang tepuk tangan. Atau ada sesuatu yang sengaja dibuat di sana, diada-adakan untuk menipu dunia, seakan-akan Kristen ini berasal dari ajaran para nabi. Kemudian yang terakhir ibu, yang terakhir, ketika ibu mengatakan, lihat Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ibu, Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk ibadah minggu. Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk kemudian makan babi, membatalkan hukum Taurat, menyembah selain daripada Elohim. Dan tidak ada perintah dibentuk oleh Yesus untuk menjadikan orang-orang menjadi Kristen. Itu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan, ajarilah manusia ada ilah lain. Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen punya ilah baru dari bentukan manusia dan dari bentukan burung merpati. Itu saja sudah dilanggar oleh orang Kristen, tapi mulutnya selalu berkata, kami ini adalah pelaku Torah. Pelaku Torah apaan? Yang kamu sembah anak orang, yang kamu sembah makhluk aneh yang keluar dari kubur. Adakah kemudian ajaran kemudian Yahudi dalam Taurat seperti itu? Tak ada. Adakah Tuhan yang dibentuk kemudian jadi manusia, jadi burung? Nggak ada. Kenapa kalian membentuk Tuhan?
Sedangkan perintahnya jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalian membentuk Tuhan dari bentukan daging, namanya Yesus. Yang kemudian ada juga yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus, namanya juga Yesus. Itu Tuhan-Tuhanan baru buatan kalian. Itu bukan Tuhannya Yahudi. Ya, jadi seperti itu Bu, sekali lagi saya katakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus berkata kepada pengikutnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian, nyamar-nyamar seperti Bani Israel, pada sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itulah Kristen. Silakan. Terima kasih Bang Jimmy. Sikap saya masih konsisten yang mengacu pada ketika Bang Juma mengatakan memframing saya gila dengan sikap dan pola cara berbicara saya tetap menolak karena sampai detik ini kebetulan saya banyak tes di institusi dan tidak ada satupun institusi baik kelembagaan negara yang mengatakan saya gila, karena kalau saya gila saya tidak dikeluarkan hasil tes yang mengatakan saya cukup baik IQ-nya, cukup baik kejiwaannya, jadi saya tetap menolak premis dari atau statement dari Bang Juma. Demikian. Karena kalau misalnya saya gila, saya hanya mengacu kepada orang yang memiliki profesi sebagai dokter jiwa yang memang mereka memiliki kualifikasi untuk menetapkan seseorang itu sakit gila atau tidak, rusak kejiwaan atau tidak. Demikian. Dan untuk yang kedua, terima kasih atas pandangan Bang Juma tentang Matius 2 ayat 20 tadi yang mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk kami di zaman yang modern ini untuk tetap melakukan hukum Taurat. Itu dari pandangan Bang Juma, meskipun saya sudah menyampaikan bahwa kami tetap harus melakukannya karena itu karena hukum kasih itu mengcover dari hukum Taurat tadi. Namun dari pandangan ini justru saya ingin bertanya malah kepada Bang Juma, di mana tadi sebelumnya sudah diskusi mengenai agama samawi dan lain-lain, artinya Islam juga mengacu kepada hukum Taurat ataupun Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah di ajaran kitab Bang Juma harus melakukan hukum Taurat tersebut sampai hari ini dan itu tidak berlaku bagi umat Muslim karena merujuk kepada literatur yang Bang Juma sampaikan bahwa itu hanya kepada bangsa Israel dan sampai kepada Yohanes Pembaptis, batasan timeline berlakunya hukum Taurat. Apakah itu juga tidak berlaku bagi umat Islam? Itu yang pertama. Mengingat Nabi Israel yang Musa ini memang dia dikhususkan untuk orang Israel, masih masuk di dalam kenabian umat Muslim. Yang kedua, orang Kristen ataupun orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus memegang hukum kasih tadi yang saya sampaikan di Matius 37 tadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada hukum yang seperti ini di Al-Qur'annya Bang Juma yang diyakini dan diimplementasikan oleh umat Muslim? Silakan Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, saya masih konsisten dengan pernyataan saya. Kalau ibu itu saya identikkan seperti apa yang saya katakan tadi, bukan karena ibu itu makan sampah atau tidak mandi atau ibu itu tidak mengurus tubuh Anda sampai saya mengatakan itu, enggak. Tetapi saya berpola kepada Markus 5, di mana ada orang gila yang kemudian karena kegilaannya dia lari menuju kepada Yesus dan menyembah Yesus. Dan setelah kemudian dia tidak gila lagi, setelah dia waras, dia berhenti menyembah Yesus. Itu maksud saya, Ibu, ya. Baca Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20. Mudah-mudahan ibu bisa paham apa maksud saya mengatakan ibu itu gila. Karena Yesus itu jelas manusia. Yesus itu jelas adalah anak Maria, tapi dianggap Tuhan. Habis itu ibu mengatakan ibu tidak melanggar hukum Taurat. Kami masih melakukan hukum Taurat, tapi ibu menyembah manusia. Itu kan
bukan normal lagi, itu gangguan itu Ibu. Nah kemudian ketika Ibu berbicara mengenai apakah dalam Islam itu ada pengajaran Taurat, masih menjalankan Taurat, Ibu, umat Islam itu orang waras Bu. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk kami umat Islam. Bukan. Al-Quran kami jelas menegaskan itu. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa khuzha biquwwah wa mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Wahai Nabiku Musa, peganglah Taurat itu dan ajarlah kemudian kaummu untuk berpegang teguh kepada hukumku itu sebaik-baiknya. Al-Quran mengatakan hukum Taurat untuk kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Tuh, seirama dengan yang saya bacakan tadi. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Bani Israel memahami bahwa hukum Taurat untuk mereka. Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu untuk mereka, bukan kemudian untuk bangsa lain. Nah, kemudian kalau Ibu mengatakan apakah di Islam itu mengajarkan agama kasih, ajaran kasih. Sekali lagi saya katakan Bu ya, ajaran kasih itu semuanya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kemudian dibatalkan oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Nah, kalau di Islam coba Anda buka sekali-kali pelajari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, At-Taubah ayat 6, Al-Muntahana ayat 8, Al-Ma'idah ayat 13, Al-Jasiyah ayat 14, Asyura ayat 40 dan 45. Bagaimana kemudian perintah di dalam Al-Quran untuk mengasihi seluruh umat manusia dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Tuh Al-Quran itu jelas tuh. Oke? Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema bahwa di Kristen itu tidak ada hukum Taurat. Dengan adanya Yesus yang dijadikan sebagai Tuhan, itu sudah menggugurkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang pertama itu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5 dikatakan bahwasanya mengasihi Tuhan sama dengan setia menjalankan segala perintah, ketetapan, hukum-hukum yang didatangkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihi salam. Itu baru disebut mengasihi Tuhan. Sedangkan Kristen tidak melakukan itu lagi. Kristen tidak melakukan itu. Kristen melakukan ajaran Paulus. Tidak ada lagi hukum Taurat di Kristen itu. Karena memang hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Itu untuk Bani Israel. Maka ketika Yesus Kristus mati di atas tiang salib untuk menebus kutuk Taurat, maka yang dibebaskan adalah sang pemilik hukum, bukan Kristen. Demikian. Ibu, PR saya kalau masih mendengar di bawah, silakan baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Ya, jadi gila yang kumaksud bukan makan kutu, bukan makan sampah, bukan yang tidak mandi, yang tidak bisa gigi, bukan. Tapi gila yang kumaksud adalah yang menuhankan manusia. Itu yang gue bilang. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Main. Silakan. Saya umat Kristen menanggapi pernyataan Jumat. Silakan, Bang. Yang berkhutbah tentang keimanan Kristen, berkhutbah tentang Alkitab. Padahal silakan. Si Jumat tidak mengimani. Saya mau begini saja. Kalau kita bicara hukum Taurat soal salah satu perintah, jangan engkau membunuh. Ya. Di Matius pun ada larangan seperti itu. Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Matius 19 ayat 18. Membunuh akan dihukum. Itu ada kesinambungan larangan. Tetapi kalau dibunuh, Bang. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Oh iya, sabar Bang, sabar. Larangan membunuh. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Di Matius 19 ayat 18 perkataan Yesus. Nah, itu ada 16 soal membunuh. Ya, terus. Tapi kalau saya masuk ke Al-Quran, Al-Baqarah 191, bunuhlah mereka. Ada perintah bunuh. An-Amfal 12, bunuhlah dan penggallah kepalanya. At-Taubah 36, ya.
sama juga perangilah. Nah, ini perintah yang berbeda, ya. Di sana jangan membunuh, di Injil jangan membunuh, tetapi di Al-Quran Al-Baqarah 191 bunuhlah mereka. An-Anfal 12 penggallah kepala nafsu. Nggak usah diulang-ulang, Bang. Nggak usah diulang-ulang, cukup. Perang itu. Jadi ini perintah yang beda dari Allah. Oke, itulah menurut saya. Tolong dijelaskan ini. Kalau saya tidak menafsirkan ya, saya hanya membacakan. Saya tidak berkhutbah tentang kitab suci saudaraku, tidak. Saya cuma mengurut saja. Kalau semua tadi berkhutbah tentang keimanan Kristen dan membaca Alkitab, itu menurut dia orang Kristen paham siapa Yesus. Ya, berkali-kali kepada Bang Juma terangkan bahwa firman Allah jangan ini sebagai manusia jangan diulang-ulang, itu Yesus. Yesus bukan persetubuhan suami istri. Nah, cukup gantian. Ya, jadi gini, saudara, mengenai bunuh ya. Ya. Di dalam Bible, sabar. Di dalam Bible kalau bunuh sinkronisasi ya dari Taurat ke Injil. Bisa gantian kan kita ya. Gantian. Nanti ada kesempatan ini. Di Al-Quran itu ada surat Ar-Rahman. Nama surah itu artinya kasih sayang. Di Bible tidak ada surat-surat kayak gitu, nggak ada. Kemudian, sabar Pak, gantian kita, sabar. Nanti Bapak coloti lagi ya. Kalau kita mau mengukur perintah membunuh di Bible, kita gabungkan nih antara kitabnya Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, lalu digabungkan dengan Perjanjian Baru, ya, digabungkan kitab ini dua, kitabnya Yahudi terjemahannya diambil digabungkan dengan kitabnya Kristen, digabung menjadi dua. Satu, kata bunuhlah dengan kasihilah itu sebanding antara 1 juta dengan 1. Perintah membunuh di dalam Bible itu 99%, perintah kasihi itu cuma 1%. Itu Pak Ando. Contoh nih, 1 Samuel 15 nomor 3 misalnya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Bunuhlah semuanya, jangan kau biarkan satu pun yang bernapas. Ya Pak ya, contoh tuh. Sedangkan data-data yang Anda bawa dari Quran itu adalah data-data saat perang. Itu dalam keadaan perang Pak. Itu bukan berbicara mengenai perintah membunuh dan seterusnya. Kemudian, sabar ya. Kemudian, ketika Anda mengatakan terkait bunuh, Matius 19 yang Anda bawa, di situ dikatakan ketika orang itu bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya saya bisa masuk surga? Yesus menjawab, jangan kau membunuh. Nah, saya mau bertanya nih kepada Bapak, apakah membunuh Yesus itu bisa menyebabkan orang masuk surga? Apakah membunuh Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat? Jangan membunuh. Karena kapan membunuh? Melanggar hukum Taurat. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat atau tidak? Jawab, silakan. Untuk saya berbicara tadi, karena tadi terjebak kepada hukum Taurat soal larangan membunuh yang disampaikan kepada Musa. Salah satu adalah jangan membunuh. Tadi Pak Juma menanyakan apakah itu ada di Injil. Saya sampaikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Matius 19 nomor 16 sampai 18. Ada langsung perkataan larangan membunuh. Lalu saya tarik Al-Baqarah, bunuhlah. Ini perintah siapa nih? Penggallah kepalanya. Ya, Yakobus 3:6, perangilah. Ini perintah. Tadi kan saya sudah menjelaskan Bapak, itu adalah ayat perang. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam 1 Samuel 15 itu lagi tidak perang, tapi diperintahkan membunuh anak-anak, anak laki-laki, anak perempuan, ya, yang menyusui, bahkan anak bayi pun disuruh bunuh. Lembu, domba, onta, keledai disuruh bunuh, dan itu dalam keadaan tidak perang. Kenapa disuruh bunuh? Jadi enggak usah ambil itu, bukan itu poinnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengatakan dalam Matius 19, jangan membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Coba, jawab, silakan.
Jawab dong. Dibuka aja, Pak Ando. Dijawab. Pak Ando, dibuka aja. Dijawab itu pertanyaannya. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Jawab. Sikala makama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikala makama itu ya. Ingat ya Pak ya, Anda ditunggu di 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak dikuburkan, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Iman Kristen itu ada dari hasil dosa melanggar hukum Taurat. Karena membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat. Dengan melanggar hukum Taurat, maka muncullah agama Kristen. Jadi agama Kristen ini hadir akibat pelanggaran terhadap hukum Taurat. Jedar. Tanpa pelanggaran kepada hukum Taurat, Kristen tidak ada. Jadi agama Kristen ini berasal dari pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu dalilnya. Silakan kalau masih mau lagi. Bang Juma, ya. Kalau lagi perang itu, musuh itu dikasihi atau dilawan, Bang Juma? Digeletek-geletek, digitik-gitik. Oh, dicabut. Ya, jadi ya silakan, masih ada, silakan. Ya tadi maaf teman-teman, tadi saya lowbat banget, jadi saya tadi turun itu. Baik, saya belum mendengarkan lo tadi paparan Bang Juma yang terkait pertanyaan saya tadi. Apakah hukum kasih yang seperti ada di dalam iman Kristiani itu, apakah ada di dalam hukumnya Bang Juma di Al-Quran Bang Juma dan diimplementasikan? Bu, surah Al-Rahman Bu, sudah dijawab. Biarin. Kan dia nggak dengar, nggak apa-apa. Bagus kok pertanyaannya. Iya. Saya kasih ayatnya yang, misalnya ya. di dalam surat Maryam misalnya ya, di data ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Nah, rasa kasih sayang ini kemudian bukan hanya sesama Muslim, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad membawa Islam, melainkan untuk kasih sayang terhadap alam semesta. Oke. Itu ya Bu ya? Ya, sampai situ. Baik, saya menerima Bang Juma. Apakah ini termasuk juga kepada Islam atau Muslim yang melakukan pembakaran gereja dan lain-lain? Apakah mereka mengerti hukum yang tadi Bang Juma sampaikan? Itu kemungkinan dia tidak mengerti. Kemungkinan dia tidak mengerti karena Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Andai saja Islam mengajarkan seperti itu, Kristen sudah habis di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebelum merdeka itu dijajah oleh manusia yang beragama Kristen dan juga Katolik. Dan nama Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya gereja, nama kitabnya Bible. Faktanya 350 tahun orang-orang yang beragama Kristen ini membunuh jutaan manusia, membuat jutaan manusia menjadi yatim piatu dan wanita menjadi janda, itu jutaan dibuatnya. Kuburan 40 korban jiwa dari keganasan orang-orang yang bernama Kristen, yang beragama Kristen. Tapi apakah kemudian ketika kami orang Islam ini berhasil mengusir mereka, pengikut-pengikutnya atau rumah ibadahnya diratakan dengan tanah? Enggak. Karena Islam melarang. Enggak boleh merusak rumah ibadah agama lain. Enggak boleh. Dilarang dalam agama Islam, haram hukumnya. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan dirinya Islam kemudian membakar gereja, itu melanggar Islam, itu melanggar, nggak boleh. Tapi kalau di Kristen saya rasa sah-sah saja sih,
Karena di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 dikatakan, barang siapa yang berbuat dosa, maka ada Yesus yang mendamaikan dosa Kristen. Baik. Itu artinya mereka yang Islam yang melakukan pembunuhan ataupun melakukan saksi dusta terhadap sesamanya, itu bukan Islam yang menganut paham dari Quran yang diadopsi oleh keimanan Bang Zuma dan teman-teman, begitu ya, dari statement itu. Apakah itu yang dimaksud ya Bang Zuma? Iya, karena itu tidak sesuai dengan Islam. Itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Baik. Jadi ketika Al-Maidah ayat 32. Ada yang melakukan itu adalah bukan barisan dari Islam, gitu ya Bang ya? Penduduknya, orangnya mungkin KTP-nya Islam, tapi dia tidak sedang menjalankan ajaran Islam. Al-Quran surah Al-Maidah jelas sekali diterangkan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ajli dzalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annaha ahya nas jami'a. Dan barang siapa yang menyayangi satu manusia, maka dia sama halnya menyayangi seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Baik. Jadi demikian juga analoginya seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, bahwa penjajah Indonesia 350 tahun adalah orang Kristen. Seperti tadi saya nyatakan bahwa ketika orang Kristen, makanya saya sampaikan hukum Taurat itu tetap dilakukan sampai hari ini. Karena jika dia melanggar hukum Taurat, dengan otomatis dia melanggar hukum kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus ya. Nah, demikian juga yang penjajahan 350 tahun, sama seperti yang Bang Juma tadi paparkan, Islam yang membunuh, Islam yang sengaja memiliki motivasi untuk menghancurkan gereja dan membunuh jemaat yang sedang merayakan Natal. Begitu juga yang 350 tahun menjajah ini adalah Kristen-Kristen yang tidak mengadopsi ajaran kasih yang ditetapkan Yesus Kristus. Itu makanya ketika terjadi penjajahan, tidak saja terjadi orang-orang yang menjajah Indonesia, tapi ada juga misionaris yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan hukum kasih tersebut. Jadi dengan demikian paparan Bang Juma tadi yang mengatakan orang Kristen adalah penjajah, itu bisa dianulir dengan statement saya barusan bahwa itu tidak ada, itu bukanlah pengajaran kasih yang diperintahkan Yesus di Matius 37. Itu penjelasan dari saya. Yang kedua, saya belum terjawab tadi yang Bang Juma sampaikan, apakah hukum Taurat itu juga dilakukan dan diyakini dan dipercaya sampai hari ini tidak diikuti oleh keimanan Islam? Silakan dijawab Bang Juma. Iya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 dan 145. Wahai Musa, ajarlah kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat. Tuh, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 dan 145. Kami ini bukan umat yang tidak punya harga diri, tidak plagiat kami ini. Kami bukan penyamar-penyamar. Hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kami punya Al-Quran dong. Kami nggak mau menggunakan kitabnya orang. Cuman Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk menjelaskan sebagian dari isi Taurat. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kami tidak plagiat. Kami punya nabi yang menerima hukum-hukum. Nabi Muhammad menerima hukum. Hukum yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hukum untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas. Makanya kami beriman.
Karena hukum itu datang untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi. Aku memberikan Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad untuk kau sampaikan kepada seluruh manusia. Nah itu Nabi Musa, aku berikan Taurat untuk kaummu Nabi Musa. Aku beri Injil kepada Nabi Isa untuk kaummu Bani Israel. Makanya Kristen tidak punya Injil Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus menurut catatan yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen, Yesus datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Markus 1 nomor 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ucapan-ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Bible, saya ulang, sedangkan Bible itu adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali yang menuliskan tentang Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus mengajarkan kitabullah, ketetapan Allah terkait hikmah Injil kepada muridnya Bani Israel. Makanya di dalam Matius 15 nomor 24 di situ dicatat oleh penulis Matius bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Kitab Anda itu ditulis setelah Yesus tak ada di bumi. Sedangkan Yesus itu adalah pembawa Injil. Injilnya tidak dihafalkan, Injilnya tidak dituliskan. Injilnya hanya disampaikan kepada pengikutnya Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini adalah oknum di luar garis. Ingat, Yesus adalah pihak pertama sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Bani Israel adalah pihak kedua sebagai penerima firman dari pihak pertama, yaitu Yesus. Tidak ada Kristen di sini, nggak ada. Kristen ini pihak ketiga, pihak yang berada di luar garis. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya kita susun perintah Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Dari perintah 1 sampai ke perintah 3 juta, tidak akan pernah bisa mengantarkan orang menjadi Kristen. Apa yang bisa menjadikan orang menjadi Kristen? Perintah-perintah Paulus. Nah itu baru bisa menjadi Kristen. Tapi kalau perintah Yesus, mustahil orang bisa menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan untuk jangan membunuh. Sedangkan Kristen, agama yang dihasilkan dari hasil membunuh. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, Kristen itu, mohon maaf nih, Kristen tidak ada di bumi ini kalau tidak ada pembunuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Dalilnya di mana? Terang, saya bacakan tadi di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bisa nggak Yesus dibangkitkan tanpa dibunuh? Nggak bisa. Berarti dengan kata lain, jika Yesus tidak dibunuh, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sedangkan membunuh Yesus adalah dosa besar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti membunuh Yesus yang adalah orang benar itu adalah melanggar firman Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan Matius 19, jangan kau membunuh. Berarti tanpa pembunuhan Kristen tak ada. Tapi dengan adanya pembunuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kesimpulan saya, pembunuhan kepada Yesus bukan menebus dosa, tapi pembunuhan kepada Yesus melahirkan dosa. Catat itu Ibu, silakan. Terima kasih. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk menjelaskan sebagian isi Taurat saja ya. Jadi artinya tidak melakukan hukum Taurat sampai hari ini. Jadi itu sebabnya mungkin sebagian Islam gagal paham untuk menginterpretasikan ajarannya sehingga dia masih tetap membunuh karena tidak dikunci oleh hukum Taurat sampai sekarang ya. Jadi saya sekarang mulai mengerti. Lalu yang kedua adalah tadi Bang Juma mengatakan bahwa agama Kristen lahir dari pembunuhan. Mungkin saya lebih sepakat
agama Kristen lahir dari kematian Yesus Kristus, karena pembunuhan yang tadi Bang Juma rujuk dari 1 Korintus 15 ayat 17, di mana Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, karena ini panjang dan lebar ini sebenarnya untuk menjelaskan perikop ini. Saya mungkin di lain waktu mau bertemu lagi dengan Bang Juma untuk kita lebih depth untuk membahas perikop ini. Jadi yang Bang Juma katakan tadi bahwa Yesus itu Kristen itu hasil dari pembunuhan, itu tidaklah benar statement seperti itu ataupun premis seperti itu, karena pembunuhan itu tidaklah diizinkan oleh hukum Taurat, yang dimana saya tadi mengatakan bahwa saya konsisten mengatakan bahwa hukum Taurat itu tetap harus dilakukan hingga hari ini. Jadi ketika pembunuhan itu pun terjadi, bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukanlah orang-orang yang menyukai Yesus. Yesus dibunuh oleh orang-orang yang memang membenci Yesus. Jadi bukan orang-orang yang memang mengikuti ajaran Yesus saat itu, bukan orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes saat itu, karena saat itu adalah Yohanes menjadi Yohanes Pembaptis di zaman Yesus memberitakan Injil, ataupun bukan Injil, saya ralat, di zaman Yesus berada di dunia saat itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan masuk ke Komal Bang Juma, karena malam ini saya tadi udah live dari pagi. Mohon izin kita bisa sambung di Komal berikutnya Bang Juma. Salam kenal dari saya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih telah melakukan pencerahan dan diskusi. Buat Bang Handi juga terima kasih, salam kenal. Tadi mohon maaf agak sedikit ini tektokan karena tadi saya memang sengaja lagi kulonuwun aja, karena saya tadi habis kirim message sama Bang Arif ya. Makasih Bang Arif hostnya telah mengundang saya untuk berdiskusi di ruangan ini. Buat teman-teman yang lain mohon maaf jika ada salah kata maupun hal-hal yang tidak bisa menembus bahwa ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Bayangkan saja